Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Kavita Arafah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor apa saja, faktor dari faktor pendukung hingga faktor penghambat dari pelaksanaan pembelajaran tematik, baik yang berasal dari guru, siswa maupun dari sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor pendukung dari guru. Yaitu ada yang pertama faktor pengetahuan subjek yang mendalam. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai mata pelajaran, sehingga seorang guru dapat nantinya memfasilitasi integrasi yang lebih baik dalam pembelajaran tematik. Faktor yang kedua yaitu guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Guru yang kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya itu adalah faktor pendukung yang ketiga yaitu tim kerja kolaboratif. Sebagai pendukung, guru dapat bekerja secara kolaboratif dengan guru-guru lainnya untuk dapat mengembangkan rencana pembelajaran tematik yang lebih komprehensif dan menarik tentunya. Selanjutnya kita lihat dari faktor penghambat yang berasal dari guru. Yang pertama yaitu adalah faktor keterbatasan waktu. Guru seringkali menghadapi keterbatasan waktu dalam menyusun maupun melaksanakan pembelajaran tematik yang memadai, sehingga guru akan kesulitan untuk memanage waktu karena waktunya sering tidak memadai. Selanjutnya faktor penghambat yang kedua yaitu kurangnya kesiapan dan pengetahuan. Terkadang guru mungkin kurang siap atau menyadari kurangnya pengetahuan tentang konsep dan strategi pembelajaran tematik, sehingga itu dapat menyulitkan pelaksanaannya dan menyulitkan guru itu sendiri. Selanjutnya itu ada faktor penghambat yang ketiga yaitu faktor keterbatasan sumber belajar, di mana guru dapat mengalami kendala dalam mencari dan menggunakan sumber belajar yang relevan atau sesuai dan bervariasi untuk mendukung pembelajaran tematik. Nah, selanjutnya kita lihat dari faktor pendukung maupun penghambat yang berasal dari siswa. Yang pertama, faktor pendukung dari siswa yaitu kesungguhan belajar siswa. Kesungguhan belajar yang tinggi yang dimiliki oleh siswa akan lebih terlibat dan aktif dalam pembelajaran tematik. Dan faktor selanjutnya itu kemauan untuk berbagi ide. Siswa yang mau berbagi ide dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya maka akan memperkaya proses pembelajaran tematik, karena di situ akan melibatkan interaksi atau diskusi antar teman sebaya. Selanjutnya faktor yang selanjutnya adalah kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Oleh siswa yang memiliki kreativitas tinggi dapat berkontribusi dalam merancang solusi inovatif dalam pembelajaran tematik, di mana siswa dapat menyelesaikan tugasnya sekreatif mungkin. Selanjutnya faktor penghambat yang berasal dari siswa yaitu kurangnya minat pada mata pelajaran tertentu. Siswa yang kurang tertarik pada mata pelajaran tertentu mungkin kurang antusias dalam pembelajaran tematik yang memadukan berbagai mata pelajaran. Nah, sehingga dari pembelajaran tematik yang dipadukan tadi tidak terlihat signifikan mata pelajaran apa. Selanjutnya kesulitan dalam berkolaborasi. Beberapa siswa mungkin tidak nyaman atau kesulitan berkolaborasi ataupun berdiskusi dengan teman sekelasnya dalam menyelesaikan proyek atau tugas pada pembelajaran tematik. Selanjutnya faktor penghambat yang ketiga yaitu tingkat motivasi yang rendah. Nah, siswa yang memiliki atau yang kurang termotivasi mungkin tidak menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelajaran tematik. Maka cenderung siswa yang tidak kurangnya motivasi ini terlihat kurang aktif di kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor pendukung yang terakhir yaitu faktor pendukung yang berasal dari sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor ruang kelas yang modern dan nyaman dapat menciptakan ruang lingkungan yang mendukung pembelajaran tematik, di mana dapat pembelajaran tematik itu dilaksanakan secara interaktif dan inovatif. Selanjutnya faktor yang kedua itu apabila sekolah memiliki sarana perpustakaan yang lengkap,
maka berbagai sumber belajar dapat ditemui oleh guru maupun siswa untuk dalam melaksanakan pembelajaran tematik maupun menyelesaikan tugas yang lebih kaya dan bervariasi lagi. Selanjutnya, faktor pendukung yang ketiga itu apabila sekolah memiliki laboratorium sains yang lengkap, maka dapat mencukupi dan memfasilitasi pembelajaran tematik dengan pendekatan eksperimen dan penemuan. Selanjutnya kita lihat dari faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana. Nah, faktor penghambat ini adalah kebalikan dari faktor pendukung yang berasal dari sarana dan prasarana tadi. Kita lihat dari faktor yang pertama yaitu keterbatasan akses, yaitu kadang keterbatasan akses ke teknologi terkadang seperti komputer dan internet dapat menghambat kemampuan guru dan siswa dalam menjalankan pembelajaran tematik yang berbasis teknologi. Seperti halnya sekarang kita sudah lingkungan kehidupan kita sangat dekat dengan teknologi. Selanjutnya yaitu kurangnya sumber belajar yang variatif. Nah, keterbatasan sumber belajar yang variatif dan terkini dapat membatasi variasi materi pembelajaran tematik yang disampaikan kepada siswa. Seringkali apabila kita mengalami keterbatasan ini, maka materi yang kita sampaikan tidak terkini atau tidak update, begitu ya. Dan selanjutnya faktor yang ketiga yaitu kekurangan ruangan atau fasilitas sekolah. Seperti terkadang kekurangan yang ruang dan fasilitas dapat menyulitkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik yang memerlukan ruang kelas yang luas dan fasilitas khusus. Nah, jadi itulah faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang mungkin akan ditemui baik yang berasal dari guru, siswa maupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton sehingga dapat menjadi amal jariah pula oleh saya. Jadi, kita akan ketemu di next video. Kira-kira di next video kita akan bahas apa lagi ya. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru yang saya update, maka nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.